Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifin bihikmatika mansyur alayya rahmataka wadakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في صدري محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ayat 33 sampai 35 surah Ali Imran. Innallaha satamani Gusti Allah iku istafa was milih sapa Allah ikhtara tegese milih was milih sapa Allah Adama ing Nabi Adam wa Nuhan lan ing Nabi Nuh wa ala Ibrahim lan ing keluargane Ibrahim wa ala Imran lan keluargane Imran. Ini karena ada kata ala Imran maka surahnya disebut surat Ali Imran. Bimakna anfusihima kelawan makna pira-pira awak dhewene Ibrahim lan Imran. Jadi wa ala Ibrahim wa ala Imran ini yang dimaksud adalah ya Nabi Ibrahim dan Imran itu. Lafaz al itu bimakna nafsu. Ai nafsa Ibrahim wa nafsa Imrana. Alal alamina ngalaken ing ngatasé pira-pira wong alam kabeh. Jadi tidak memilih yang lain. Bija'lil anbiya'i kelawan dadekaken pira-pira nabi min naslihim saking keturunane kabeh keturunane Adam, Nuh, Ibrahim, Imran. Dzurriyyatan rupane anak turun ba'duha kang utawi ya setengah dzurriyyah iku mim ba'din ai min waladi ba'din
saking setengah anake setengah minhum kang saking ya kabeh mang Adam, Nuh, Ibrahim, Imran. Wallahu utawi Allah iku sami'un dat kang midanget alimun tur ngudaneni. Ayat ke-33 ini turun atau sebab turunnya ayat ini orang-orang Yahudi berkata, nahnu min abna'i Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba wa nahnu ala dinihim. Kata orang-orang Yahudi, kami ini putra-putra Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan kami ini mengikuti agama mereka. Maka Allah menurunkan ayat yang ke-33 ini. Apa maksudnya? Wal makna annallaha astafa haula'i bil Islam. Allah memilih nabi-nabi itu dengan Islam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wa antum ya ma'syaral yahudi ala ghairi Islam. Sedangkan kamu semua ini, hai orang-orang Yahudi, tidak mengikuti agama Islam. Jadi omonganmu itu bohong. Nabi Adam itu umur di dunia itu 950 tahun. 950 tahun. Umur di dunia. Sedangkan umurnya Nabi Nuh itu 1050 tahun. Dan umur Nabi Ibrahim 170 tahun. Nah, Imran dalam ayat ini atau dalam surat ini adalah yang pernah dibahas di depan itu, ada yang berpendapat Abu Musa, yaitu ayahnya Musa, Nabi Musa. Itu namanya juga Imran. Dan ada yang berpendapat Abu Maryam, ayahnya Siti Maryam. Nah ini wadzohir atsani, yang jelas dari dua pendapat itu adalah pendapat yang kedua, bidalilil qissah, dengan dalil kisah dalam surat ini, yaitu tentang Isa, Maryam, dan Imran, ayahnya. Dan antara kedua Imran tadi, Imrannya Nabi Musa, ayahnya Nabi Musa, dan Imrannya ayahnya Maryam, itu 1800 tahun. Tahun. Dan antara Imran ayahnya Nabi Musa dan Yakub, Nabi Yakub, itu 3 kakek. Dan antara Imran ayahnya Siti Maryam
dengan Yakub. Itu 30 kakek. Wa bainal awali wa baina Yakub salah satu ajdadin wa baina tsani wa baina Yakub salatuna jaddan. Mengapa Allah memilih itu? Karena di antara mereka, nabi-nabi itu adalah keturunan mereka. Turunan mereka. Namun kalau dari semuanya ya keturunan Nabi Adam. Nabi Nuh itu keturunan dari Nabi Idris. Ulkur nutura sira Muhammad qalat ing dalam tatkalane ngucap sapa atau Imrona istrine Imron. Imron iki Imron Abu Maryam. Ini mulai ceritanya ini. Hannatu rupane Hannah. Istrinya Imron itu namanya Hannah. Lama asanat ing dalam semangsane wus tuwa sapa Hannah. Pastaqot lan kepingin bronto merindukan sapa ya Hannah lil waladi maring putra maring anak. Padaat mongko nuli ndonga sapa ya Hannah Allah ing Allah wa hasad lan ngrasa sapa ya Hannah bil hamli kelawan hamil. Ndongane ya Rabbi inni nadartu laka ma fi batni inni ya Rabbi tu pangeran ingsun. Ini sak temene ingsun iku nadartu wis nadar ingsun
an aj'ala ing yen tendadekno ingsun laka maring panjenengan ma ing barang ing kandungan sing dikandung fi batni ing dalem peteng ingsun muharraron hale dan merdekaaken atikon tegese hale dimerdekaaken khalisan tur iku murni min syawagilid dunya saking pira-pira kerepotane donya li khidmati baitikal muqaddasi krana nglayani omah panjenengan al muqaddasi kang suci disucikno. Wahai Tuhanku, aku bernadar untuk menjadikan anakku yang aku kandung ini menjadi anak yang merdeka, yang murni, yang tidak disibukkan dari kesibukan dunia, hanya untuk melayani Baitul Maqdis. Fataqabbal mongko nuli kula aturin nrimo panjenengan mini saking ingsun innaka satemene panjenengan antangi panjenengan iku as-sami'u zat kang midanget liduai maring donga al-alimu tur kang ngudaneni biniyati kan pira-pira niat wahalaka lan sedo sapa Imranu Imron. Jadi Imron ini bukan nabi. Waya hale utawi yo Hannah iku hamilun hamil. Jadi ketika Hannah istri Imron itu sudah tua dan menginginkan anak lalu berdoa kepada Allah. Setelah itu dia hamil. Lalu berdoa, ya Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kisahnya itu bahwa istri Zakaria nanti menjadi ayahnya Yahya. Istrinya Zakaria itu bersaudara dengan istrinya Imron. Nah, Isya itu binti Faqud, yaitu ibunya Yahya. Itu dinikahi Zakaria. Ada yang baca Asya, Isya, Hamzah, Shin, Alif, Ain. Itu ibunya Yahya. Itu bersaudara atau saudaranya Hannah. Dan Hannah binti Faqud itu saudaranya Isya tadi yang dinikahi oleh Imron yang akhirnya mempunyai anak namanya Maryam. Jadi Hannah itu ibunya Maryam.
Nah, dari cerita keduanya itu lama tidak mempunyai anak. Hanna itu lama tidak punya anak, bahkan sudah merasa putus asa karena sudah tua. Padahal mereka itu dari golongan orang-orang yang soleh. Maka ketika dia berada di bawah sebuah pohon, bernaung di sebuah pohon, kemudian dia melihat ada burung. Ada seekor burung yang memberi makan anaknya. Maka tergeraklah hatinya ketika melihat itu. Lalu dia berdoa kepada Allah agar diberikan anak. Dia berdoa, Allahumma laka alayya in razaqtani walatan an atasaddaqa bihi ala baitil muqaddas atau baitil maqdis liyakuna min sadanatihi wa khatmihi. Ya Allah, aku bernazar kepadamu, jika engkau memberiku anak, akan aku sedekahkan untuk melayani Baitul Maqdis. Maka ketika Hannah itu hamil, dia belum mengetahui yang sebenarnya apa yang jenis apa atau jenis kelamin apa yang dikandung. Inni nadartu laka ma fi batin muharraron. Ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazarku dariku. Itu nazar dari Hannah. Maka suaminya yang bernama Imran itu mengatakan, jangan begitu. Apakah kamu tahu yang kamu kandung itu? Jika dia perempuan, maka tidak layak untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Maka keduanya merasa sedih. Nah, akhirnya lahirlah yang dikandung itu bernama Maryam, seorang perempuan. Lalu ketika belum lahir
Imron, yaitu istrinya Hanna itu meninggal dunia. Maka dia mengulang doanya itu, mengulang nadarnya itu. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Jadi meskipun suaminya itu sudah meninggal, tetap dia akan menjadikan nanti apa baik putra maupun putri anaknya itu akan dipersembahkan untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Nah, pada syariat pada waktu itu, nadar itu hukumnya wajib. Jadi maksudnya muharraron itu untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Makanya Imran itu mengatakan, namun belum tahu anak kita nanti laki atau perempuan. Mestinya kalau untuk marbotnya masjid atau pelayan di masjid itu laki-laki. Akhirnya lahirlah seorang atau bayi perempuan yang akhirnya diberi nama Maryam. Ini ceritanya masih dilanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Karena ayat berikutnya agak panjang, ya, maka sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurangnya bisa disambung pada pertemuan berikutnya. Sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina